sebut nomor gantangan langsung didiskualifikasi. Jadi mulai saat ini saya sampaikan ke peserta yang suka teriak, yang suka bengok-bengok, jangan datang ke kerajaan, pilih online. Satu lagi yang perlu diketahui, bahwasanya begitu sistem aplikasi ini saya jalankan, begitu aplikasi sistem ini yang saya pendam selama 2 tahun saya keluarkan saat ini di 2023, maka saat ini juga gantangan kerajaan sedang melakukan proses legalitas. Odengannya belum kerja, penilaiannya diulur supaya odengannya ini bisa koncer, nggak bisa di kerajaan ya. Jadi apabila besok ada oknum juri saya yang bertugas setelah selesai penilaian japri peserta, bos jatah tukon rokok manukmu tak koncer, laporkan sama saya keluarkan dari tim gantangan. Waktunya kita bermain fair game, fair play, terbuka ya. Saya tunggu bagi rekan-rekan semua untuk hadir pada Minggu Pon Hari Besar Gantangan Kerajaan 22 Januari 2023. Terima kasih. Besok saya sajikan yang terbaik. Sebagai contoh, yang pertama yang saya sajikan, pemesanan tiket itu bukan nomor gantangan dan tidak bisa milih. Kenapa? Karena kita hanya jual kupon lalu ditukar dengan petugas undi. Kita menggunakan aplikasi ini. Nah, sebagai contoh, G24 tiket 550.000. Hanya terisi 20, berarti ada 4 yang tidak terjual. Ya sudah, nomor gantangan tersebut saya ambilkan nomor tengah, lalu saya masukkan ke sebuah aplikasi di handphone. Setelah saya masukkan 20 nomor tengah di aplikasi handphone, saya masukkan, silahkan peserta melakukan spin secara satu persatu. Namun satu yang perlu diketahui, sebelum melakukan spin, saya minta satu perwakilan dari peserta untuk menghitung benar nggak total jumlahnya ada 20. Jangan sampai ada 1-2 tiket nomor tengah saya sembunyikan untuk teman, nggak bisa. Jadi di sini besok real berdasarkan jumlah tiket terjual, kita masukkan ke aplikasi. Jadi nggak mungkin saat G-nya tidak penuh nanti dapat pinggir. Setelah itu mereka sebagai contoh seperti ini, mereka akan nukar kupon. Petugas, saya sebagai petugas spin, saya pegang handphone aplikasi, peserta datang nukar kupon diterima oleh satu panitia, dia nyepin. Setelah dia nyepin, keluar nomor gantangan. Contoh kita lihat nomor gantangan 33. Panitia ketiga akan memberikan nomor gantangan ketiga pada orang tersebut. Jadi di sini sudah tidak bisa dimanipulasi lagi, sudah tidak ada sebuah kecurangan lagi. Kita fair game ya, kita fair game. Dan aplikasi ini nanti juga akan saya gunakan untuk tos kejuaraan ya. Tos kejuaraan harus pakai ini, nggak boleh pakai nomor undian dan lain sebagainya, karena lotre itu masih bisa diakali. Peserta yang nakal, oh kupon undiannya kayak apa, buat sendiri, atau mungkin ngerembuki panitia, golek ke nomor sing cilik engko tak nggone tos-tosan, atau panitia cari keuntungan sendiri, nyong kita ke nomor cilik tukon rokok. Ndak bisa di kerajaan. Kita fair game. Ini 2023 waktunya kita terbuka gitu. Jadi jangan takut untuk datang ke kerajaan. Yang pasti besok silahkan datang, besok silahkan dinilai kurangnya apa, berikan masukan ke saya yang sifatnya membangun. Saya tunggu. Yang kedua, Mas Bayu,
Apa ini Mas kelebihannya besok? Kalau non teriak, kerajaan dari awal sudah non teriak ini. Oke. Ya, apalagi nih Mas? Gini, kerajaan itu mempunyai kelebihan fasilitas. Wong saya itu yang punya persewaan tenda skala nasional kok. Pager mau minta 5 lapangan 7 lapangan saya punya. Tapi kenapa kerajaan dari dulu tidak pernah menggunakan pager? Nek peserta tahu harusnya bisa membaca. Kerajaan itu pengen terbuka sama teman-teman kicomania gitu loh. Jadi kita nggak gunakan itu pager. Peserta ada di samping, jaraknya cukup 4 meter, nggak ada. Mungkin 3 meter dari gantangan. Silahkan duduk di situ, kasih tenda. Di situ saya kasih kursi. Silahkan duduk, nikmati. Lalu perhatikan penilaian kita. Kurangnya di mana? Ngomong baik-baik sama saya. Kasih masukan yang membangun, nanti saya terima. Jadi jangan pakai emosi. Langsung evaluasi ya Mas? Iya. Yang kedua gini, di kerajaan dari dulu dikenal gantangan di Jogja yang mutlak non teriak. Sebut nomor gantangan langsung didiskualifikasi. Sanksinya, apabila burung itu tetap sebagai layak juara, tetap akan juara. Tapi peserta hanya dapat piagam sama trofi. Uang hadiah hangus, kan gitu. Begitu nyebut nomor gantangan dis. Nah, kenapa harus seperti itu? Gini, burung tidak punya kesalahan, burung kerja secara kualitas, nggak boleh kita diskualifikasi. Yang melakukan kesalahan adalah oknum joki, yang melakukan kesalahan adalah oknum pemilik. Ya sudah, karena uangnya untuk pemilik, untuk joki, itu hangus, wong salah kok. Sedangkan burung tetap kita hargai. Namun kadang di gantangan kerajaan masih belum bisa hening. Besok akan saya heningkan. Jadi benar di kerajaan nggak teriak. Tapi refleks ini sering terjadi di kerajaan juga. Begitu burung nembak, nah wih, itu sering terjadi. Besok tidak bisa. Karena dalam peraturan di situ besok saya jadikan satu dengan jadwal tertulisnya seperti ini. Apabila peserta tidak bisa mendukung jalannya lomba non teriak dan hening, garis bawah gening ya. Hening itu tanpa siul, membunyikan peluit, bahkan ngobrol keras dan lain sebagainya yang mengganggu dan membuat kita kurang nyaman dalam menilai, maka sanksinya 1. Saat itu juga lomba akan saya hentikan. Yang kedua, tidak akan ada kejuaraan. Yang ketiga, tidak akan ada pengembalian uang tiket. Jadi resiko ditanggung oleh peserta. Silahkan. Jadi mulai saat ini saya sampaikan ke peserta yang suka teriak, yang suka bengok-bengok, jangan datang ke kerajaan, pilih lain. Yang mau ke kerajaan, yang suka hening dan menikmati burung, itu saya tunggu. Yang suka teriak, cari lain masih banyak. Satu lagi yang perlu diketahui, bahwasanya begitu sistem aplikasi ini saya jalankan, begitu aplikasi sistem ini yang saya pendam selama 2 tahun saya keluarkan saat ini di 2023, maka saat ini juga gantangan kerajaan sedang melakukan proses legalitas secara sah, hak cipta, membuat sebuah aplikasi, membuat sebuah penilaian biar sah secara hukum. Jadi tentu saja saat ini sedang berjalan proses secara hukum bahwa gantangan kerajaan akan berbadan hukum, sah secara hukum, sah secara hak cipta, sistem dan lain sebagainya. Itu yang perlu diketahui oleh teman-teman semua. Jadi mohon maaf, membuat aplikasi, membuat sebuah sistem itu tidak mudah. Paling mudah duplikat. Kalau jenengan jalankan aplikasi itu diam-diam, mohon maaf, kita sedang proses hukum. Jadi terima kasih untuk support teman-teman kicomania, khususnya kita besarkan lagi, kita tumbuhkan sebuah kepercayaan bahwa kicomania ini bagus. Banyak kicomania lama pudar, jenuh dengan penilaian, maka dari itu kerajaan akan memulai memberikan yang terbaik.
Oke, keren Mas. Oke, yang ketiga ini Mas, tadi kita sudah membicarakan sistem teknis untuk peserta peraturan-peraturannya, garis bawahnya nih. Yang ketiga, sistem penjuriannya bagaimana sih Mas? Oke. Teman ini merasa aman dan nyaman di sini Mas. Oke. Saya bermain semua dengan G. Di sini saya tidak berambisi mencari sebuah keuntungan. G60 basic keuntungan yang dicari. Di sini adalah tingkat kesuksesan saya menyajikan sebuah penyelenggaraan dengan penilaian. Itu kepuasan buat saya. Sistemnya seperti ini. Ini sudah saya jalankan 1 bulan yang lalu di Latpres, alhamdulillah luar biasa apresiasinya. G24 ada 4 blok, ada 4 juri. 1 juri menghandle 6 burung. Jadi penilaiannya adalah penilaian blok. Jadi juri di blok A, juri di blok B, juri di blok C, juri di blok D hanya bertanggung jawab mencari bintang di blok masing-masing. Saat itu juga menemukan bintang di blok masing-masing tersebut, saat itu juga secara live langsung kita berikan bendera penghargaan mentok angka 38. Artinya dari 2 menit pertama juri pertama menemukan bintang lalu diberikan bendera angka 38, bendera 38 kecil seperti ini. Setiap juri warnanya beda, jadi nanti akan bisa dievaluasi juri yang tidak nemu siapa, dan ini nanti ada datanya. Bendera warna merah Aji, bendera warna putih Beni, bendera warna hijau Didik, bendera warna biru Imam Toso. Ini terverifikasi siapa yang tidak menemukan. Setelah di blok pertama 2 menit terjadilah pergeseran masuk ke 2 menit kedua menuju ke 4 menit kan. Ya sudah, juri di blok A meninggalkan ke blok B, blok D masuk ke blok A. Juri blok A tersebut sudah tidak berwenang ngurusi 6 burung di blok A. Yang akan meneruskan mencari bintang adalah juri yang datang dari blok D. Begitu juga yang lain. Begitu juri yang datang di blok A dari blok D tersebut menemukan bintang lagi, dia akan ngasih bendera. Itu terjadi selama 4 kali, berarti ada 8 menit. Selama 8 menit itu mana burung yang mendapatkan bintang bendera 4? Nah, di situ pasti akan terjadi sebuah edukasi. Saat burung jenengan nggak dapat bendera, jenengan akan bisa evaluasi. Oh iya, saat juri ketiga masuk di blok saya, burung saya pas ngoplok, pas ngetem, pas nggak bongkar. Bongkarnya sekali 2 kali, banyak jedanya. Di sini evaluasi kita bersama. Ya, jadi kalau sistem-sistem yang kemarin dan saat ini banyak diberlakukan, bendera ini diberikan di akhir. Nah, itu masih bisa dicolong. Saya sebagai juri, saya kenal punya temen di awal kerja, tengah gembos, mburi nutup, masih berani saya layakkan. Di sini nggak bisa. Ya, detik by detik, menit by menit itu diperhatikan kinerjanya. Begitu selama 8 menit itu selesai, ya sudah. 8 menit itu adalah kunci penilaian. Lalu saya tambahkan 2 menit untuk banding-banding. Nah, di 2 menit banding-banding ini jangan salah. Di sini sudah tidak mempengaruhi 8 menit penilaian. Di sesi banding-banding ini hanya seorang juri melakukan sebuah filter, mana sih yang layak untuk A, mana layak untuk B, yang nanti akan ditulis oleh seorang juri untuk diajukan secara terbuka, ditulis di eblek. Namun di sesi banding-banding ini apabila ada cucak hijau karena kerjanya sudah 8 menit maksimal, dia capek, dia panas, akhirnya didih sampai ekor, di situ tidak akan mati, di situ hanya akan mengurangi saja. Jadi burung itu tetap kualitas, wong 8 menit sudah kerja bagus kok
hanya 2 menit di akhir mati. Kasihan no burungnya. Di sini kita cari sebuah kualitas. Murai batu di sesi akhir keluar emosinya, keluar birahinya, keluar nakal, bahkan sampai kebablasan nebok. Ya kasihan no, 8 menitnya hilang hanya dengan 1-2 menit di sesi akhir gitu loh. Jadi di situ saat banding-banding itu sudah tidak mempengaruhi penilaian secara maksimal. Itu dibanding-banding itu hanya membandingkan sebuah kualitas mana yang akan kita layakkan untuk grade 1, 2 dan seterusnya. Jadi juri cuma meranking di yes, ya, bukan mematikan. Bukan, juri sudah tidak lagi apa ya, menilai, tidak. Mereka hanya membandingkan mana toh sing grade A, mana toh sing grade B. Jadi penilaian terhenti di 8 menit itu. Karena final di 8 menit itu kita sudah temukan bintang di per bloknya ya Mas. Yes. Dan 8 menit itu satu ya saya tegaskan, ini tidak bisa. Saya itu di Jogja sebagai korlap independen sering tugas di event-event besar. Kadang ada juri odengan, Mas lek wis manuke ming ketemune itu. Akhirnya apa? Penilaian terpangkas. Ya. Meskipun saya itu 17 tahun menaungi di sebuah IO, saya sering diposisikan sebagai korlap, tapi alhamdulillah 17 tahun saya tidak pernah mau nerima odeng. Saya belum pernah menerima suap. Nah, ini akan saya berlakukan di kerajaan. Jadi, saya sering menjumpai gandeng odengane kerja, lembijeni dipercepat, ben aman ora ketutut burung yang lain. Berhubung odengannya belum kerja, penilaiannya diulur supaya odengane ini bisa koncer. Nggak bisa di kerajaan. Besok saya gunakan stopwatch besar, saya taruh di sana, semua bisa lihat. 8 menit tepat selesai penilaian, 2 menit tepat juri akan bergeser, seperti itu. Jadi di sini sudah tidak bisa main-main. Mau titip juri nggak bisa, karena harus dibutuhkan burung berdurasi, berkualitas irama lagu. Burung nggak kerja ya nggak bisa dapat bintang dari seorang juri, nggak bisa ya. Jadi saya sarankan untuk teman-teman besok yang datang ke kerajaan, tolong burungnya disiapkan tenaganya sehingga dari awal sampai akhir kuat kerja selama 8 menit, sehingga juri perputaran selama 8 menit 4 juri itu berputar akan memberikan bendera bintang 38 seperti itu. Nggak usah telepon siapa-siapa ya? Nggak usah. Juri-juri A, B, C. Nggak usah. Dan kemarin saya sudah share di sosial media, di Facebook saya, silahkan dibuka. No choose, no dremis. Ya. Itu prinsip saya. Siapapun yang koncer saya belum pernah. Jatah rokok mau tak koncer saya belum pernah. Lillahi ta'ala. Cus saya belum pernah. Mas titip engko dikoncer ke saya terima, belum pernah. Layak ya layak ya. Jadi apabila besok ada oknum juri saya yang bertugas setelah selesai penilaian japri peserta, bos jatah tukon rokok manukmu tak koncer, laporkan sama saya keluarkan dari tim gantian kerajaan kalau ada bukti. Saya minta bukti. Waktunya kita bermain fair game, fair play, terbuka. Menginjak masalah hadiah, ini bagaimana sih Mas draftnya? Kan harus fair juga ini masalah hadiahnya ini Mas. Oke, siap seperti ini. Terkait hadiah, saya akan terbuka. Dalam rekapan kejuaraan, juara 1, juara 2, juara 3, juara 4, juara 5. Di situ nanti akan saya keluarkan seperti ini. Mungkin tidak terlihat ya, tidak apa-apa. Jadi di sini ada data juara. Murai batu Siva G24 330.000.
juara 1 nomor gantang sekian, juara 2 sekian, dan seterusnya. Lalu di samping saya akan tulis jumlah peserta 22, tiket 330.000, total uang masuk 7.260.000, potongan bersih panitia 25%, sisanya mutlak hak peserta. Akan saya tulis juara 1 persentase 45% mendapatkan berapa, juara 2 25% akan mendapatkan berapa. Fair game ya, kita nggak akan ada apa ya yang disembunyikan. Saya mencoba terbuka, tapi tolong dukung sistem saya untuk hening dalam penjurian. Itu saja yang saya minta. Kita nikmati, kita evaluasi bareng. Saya yakin juri kerajaan belum juri yang sempurna, belum juri-juri handal. Kita masih belajar, tapi dengan dukungan lomba hening, di situ saya bisa evaluasi, peserta bisa evaluasi, sampaikan ke saya bahwa juri ini belum mampu. Otomatis di situ nanti akan saya pertimbangkan untuk sesi berikutnya. Berarti saya harus menurunkan juri yang betul-betul sudah mampu sesuai dengan kapasitas. Seperti itu. Nah, asik sekali Mas. Sudah 4 poin kita bahas. Kenyamanan peserta Mas untuk nyimpen burung. Bagaimana ini kesiapan dari panitia Mas atau dari Mas Bayu sendiri? Oke. Untuk kenyamanan peserta gantangan kerajaan 17 tahun berdiri dari 2008, 2009, 2010, 2007 itu gantangan kerajaan sudah dirasa nyaman, welcome. Kenapa? Peserta dari jauh luar kota hadir, dari Bali hadir, dari Madura hadir, dari Kalimantan, Jakarta, semua hadir di kerajaan. Bahkan nama-nama besar kayak Kacer, Adipati itu meledaknya di mana? Di kerajaan. Jadi di kerajaan ini meskipun gantangannya di dalam kampung, kanan kiri rumah-rumah warga, alhamdulillah warga welcome. Warga mensupport kegiatan ini. Karena apa? Warga dapat memanfaatkan untuk UMKM. Dan secara otomatis tempat-tempat warga ini boleh untuk ditempati ya. Jadi peserta mau mencari pedok, mau nyimpen burung di warga pasti diperbolehkan. Satu yang saya tekankan, saat ada orangnya silahkan bicara, kulon, Pak mohon maaf ya saya nebeng di sini, pasti welcome. Yang kedua, datang bersih pulang bersih. Jenengan sudah dipinjami tempat untuk nyaman, di situ air juga banyak, jadi ya saling menjaga. Dan itu sudah terjadi. Akhirnya apa? Warga kita welcome ya. Jadi peserta datang nebeng di teras, nebeng di belakang rumah, di samping rumah, gelar tikar dan lain sebagainya, mereka nggak apa-apa karena pesertanya juga tanggung jawab. Datang bersih, pulang bersih lagi. Sampah dikumpulkan, ditaruh di pinggir. Disitulah yang membuat warga kita welcome. Akhirnya banyak peserta nyaman ya. Jadi tempatnya sangat luas, meh delik dimanapun oke. Seperti itu. Kalau musola Mas dan sebagainya Mas. Oke. Untuk tempat ibadah kita ada 2 fasilitas terdekat masjid ada. Yang kedua, kita ada juga di salah satu rumah penduduk itu kita perbolehkan. Bahkan saya yakin saat tidak membawa peralatan, kulon nuwun sama orang yang ditempati, Pak boleh saya pinjem
sajadah sama sarung untuk sholat, pasti akan dikasih. Kita welcome. Saya tidak menerima komplain, pertanyaan, dan lain sebagainya baik online, mau itu Facebook, mau itu WA, mau itu telepon. Ada apapun itu saya pengen langsung saat itu juga disampaikan. Jadi jangan takut, kita mencoba memberikan semuanya sudah terbuka. Penilaian terbuka, pengundian tiket terbuka, pemberian hadiah terbuka, kenyamanan lomba non teriak. Anniversary Gantangan Kerajaan ke-17, tepat 17 tahun Gantangan Kerajaan. Saya berikan yang terbaik untuk teman-teman Kicomania. Silahkan datang. Alhamdulillah kita dibanjiri pemesanan tiket. Siapa cepat transfer dia akan dapat. Saya tunggu teman-teman Kicomania datang ke Gantangan Kerajaan. Kita nikmati, kita ciptakan budaya lomba yang terbuka, yang nyaman, hening, tentu saja bisa dinikmati, dan tentu saja mempertimbangkan, menilai burung-burung berkualitas yang akan menjadi juara, seperti itu. Anniversary Gantangan Kerajaan Minggu PON tanggal 22 Januari 2023 jam 10. Saya melihat antusias peserta, pesan transfer bisa jadi jam 11 tepat saya mulai. Ya, saya tunggu bagi rekan-rekan semua untuk hadir pada Minggu PON Hari Besar Gantangan Kerajaan 22 Januari 2023. Terima kasih.